Dan sebenarnya pembulian itu tuh terkadang juga pun pelakunya itu adalah korban bullying itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita CO2 Creativity of OSIS. Oke, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita perkenalan diri dulu nih? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Salsabila sebagai host podcast kali ini. Nama saya Gila Muhammad Iqbal, saya juga sebagai host di sini dan Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial nih dari bintang tamu sebelumnya. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Oke. Halo guys, dan juga halo untuk Gilang dan Mutiara. Aku Dania Zahra Yusti, asal aku dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung, dan kebetulan aku menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA 2 dan Ketua dari Forum Anak Daerah Bandar Lampung tahun 2024. Oke, aku ya? Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Alberis Mendawai. Aku biasa dipanggil Dawai. Aku dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Di SMA 9 Bandar Lampung aku menjabat sebagai Ketua OSIS tahun periode 2023-2024. Dan di Forum Anak Kota Bandar Lampung aku sebagai Sekretaris Umum. Oke, Kak, kira-kira kalau di Forum Anak itu ngapain aja sih kegiatannya? Atau bisa jelasin sedikit nggak tentang Forum Anak? Saya mau menjelasin. Dulu. Oke, kalau misalkan dari Forum Anak sendiri, Forum Anak itu suatu forum yang dibentuk dari Dinas PPPA. Nah, dari Dinas PPPA itu kita ada yang namanya gunanya dari Forum Anak tersebut ada yang namanya pelapor dan pelopor. Mungkin itu bisa dijelasin sama Dania. Oke, jadi basically Forum Anak ini adalah organisasi di bawah naungan Dinas PPPA, yang dimana kan Dinas PPPA itu ada yang dari kementeriannya dulu, kemudian di Dinas Provinsi, dan juga ke kota dan kabupaten. Nah, di Bandar Lampung pun juga ada sebagai Forum Anak Pusat di kota Bandar Lampung. Nah, kita sebagai salah satu generasi muda tentunya berpartisipasi di Forum Anak ini sebagai 2P tadi, yaitu pelapor dan juga pelopor. Yang seperti kita ketahui kalau di dunia pendidikan itu sekarang dikenal sebagai 3 dosa besar pendidikan kan, yang intoleransi, diskriminasi, dan yang terakhir ada perundungan. Nah, salah satunya yang kita bahas ini perundungan kan ya. Nah, kebetulan Forum Anak ini gunanya adalah sebagai pelopor dan juga pelapor dari pencegahan si 3 dosa besar pendidikan itu, termasuk ke perundungan gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang perundungan, kira-kira menurut kakak nih, perundungan itu dampak atau cara mencegahnya gitu, kira-kira ada nggak sih? Kalau untuk dampak ya, Ra, dampak itu pasti banyak banget karena yang kita tahu dari sifat-sifat perundungan, jenis-jenis perundungan itu ada banyak banget. Kalau misalkan kita ambil dari Permendikbudristek 46 tahun 2023 itu kekerasan sendiri itu terbagi bermacam-macam, dan perundungan itu masuk ke dalam jenis dari kekerasan tersebut. Nah, perundungan itu juga ada yang fisik, verbal, non-verbal, dan juga seksual dan lain-lain. Nah, itu pasti baik banget dampaknya. Salah satu dampaknya mungkin dari sifat si korban yang terdampak bullying itu pasti biasanya minder, biasanya suka emosionalnya tidak terkendali seperti itu, dan juga dampak untuk terhadap lingkungan, cara mereka berpikir, cara mereka belajar itu mempengaruhi banget gitu kan. Kalau dari aku pribadi sih ya, bullying itu benar-benar yang salah satu tindakan yang terkadang tuh dari hal terkecil tuh udah dinormalisasikan di sekitar kita gitu. Kayak misal kayak kita manggil teman kita pakai nama bapaknya gitu kan. Itu just normalisasi dari dunia nyata aja gitu. Tapi sebenarnya sangat miris, dan sebenarnya tuh emang harus diubah gitu ya. Karena gimana pun juga kemajuan bangsa itu kan di tangan kita sebagai pemuda. Gimana nasib bangsa kita kalau emang dari hal terkecil pun udah kita gampangin yang namanya pembulian itu. Dan sebenarnya pembulian itu tuh terkadang juga pun pelakunya itu adalah korban bullying itu sendiri. Jadi kayak rantai yang nggak pernah terputuskan gitu loh. Kalau untuk tanggapan kakak sendiri tentang bullying tuh gimana sih, Kak? Tanggapan ya tadi satu miris tadi kan dengan kemajuan bangsa. Terus yang kedua, menurut aku pribadi dengan bullying, sebenarnya bullying itu perannya bukan cuma buat kita diri sendiri doang sih, kayak yang bisa ngegerakin, tapi juga orang tua tuh penting banget. Karena emang kasus yang sering aku lihat adalah pelaku bullying kalau dibullying balik tuh nggak mau gitu, karena dia tuh pernah jadi korban bullying. Nah, jadi yang aku bilang tadi kayak rantai yang nggak pernah putus, makanya ada Forum Anak tadi. Terus emang selalu ada sosialisasi anti bullying, stop bullying gitu-gitu, karena memang
yang dinormalisasikan, terus juga kemajuan teknologi ya, cyberbullying sekarang makin banyak kan. Iya benar. Nah itu tuh udah harus mulai dicegah sejak dini, karena kalau mau diobatin itu kayaknya udah susah ya, Iya sih. makanya harus dicegah gitu. Ngomong-ngomong soal cyberbullying, itu kan biasa terjadi di sosial media tuh Kak. Nah biasanya tuh saya pribadi sendiri ya pernah tuh lihat-lihat di komentar TikTok. Itu cuman ada orang yang so tahu nih Kak, tapi dibalas tuh sama yang begini-gini. Nah korban itu udah termasuk bullying dong, karena dia udah sifatnya mengejek gitu. Julia. Nah kalau emang di misalnya di posisi saya orang yang salah kayak gitu, tapi ada orang yang berusaha enggak kok dia nggak salah atau gimana, itu kalau di forum anak biasanya di gimana gitu loh, apa maksudnya dikasih apresiasi atau apa gitu? Oh, dari forum anak kan. Jadi sebenarnya forum anak daerah itu tuh biar kita yang anak-anak SMA, SMP itu tuh punya ide gimana cara mencegah bullying tadi. Sebenarnya kita kan masa baktinya sampai 2026 sampai 2 tahun. Nah sebenarnya dari rancangan kita pun udah berusaha ya Wai, kayak kita mau coba buat sosialisasi ke semua sekolah di kota Bandar Lampung. Terus aku sama Dawai sama teman-teman dari forum anak sendiri pernah punya ide buat bikin sebuah portal di mana buat tempat pelaporan kasus-kasus pada anak, terutama bullying, kayak portal gitu web. Mungkin nanti soon ya bakal dirilis. Dan juga sebenarnya apa ya, kalau untuk apresiasi, terkadang apresiasi buat orang yang udah mencegah bullying, orang yang melapor maupun yang mempelopori itu tuh Gak selalu dari forum anak. iya, nggak selalu dari forum Karena anak. kayak Bener. kalau ketika memang kita membantu, berarti kan di situ kita udah tahu ya emang si pihak tersebut nggak salah Iya, gitu kan. betul. Jadi Betul. menurut aku dan juga Dania itu apa ya, untuk apresiasi itu nggak selalu dari forum anak gitu. Dan forum anak juga nggak selamanya harus forum anak yang yang membantu perilaku tersebut Iya, gitu. betul. Jadi gunanya kami forum anak itu kita bisa juga, karena dengan cara kita sosialisasi itu kan pasti kan banyak informasi yang bisa menyebar luas gitu kan. Iya. Nah di situ pasti kan dengan informasi-informasi yang masuk tersebut mereka kan akhirnya punya kesadaran gitu, punya keinginan untuk membantu yang lainnya gitu. Nah karena forum anak juga sifatnya adalah menjadi apa ya? Menjadi tempat lah, menjadi wadah bagi teman-teman yang mengalami atau menjadi korban dalam kekerasan itu. Oke, jadi kayak bullying ini nggak cuma harus ditangani dari forum anak ya. Jadi Iya, kita betul. semua itu punya peran Masing-masing. masing-masing untuk mencegah bullying. Berarti kita ngomong-ngomong tadi tentang ada yang julid nih di internet. Nah, itu berarti dampak dari internet gitu ya, Iya, terhadap bullying gitu. Jadi kita harus pintar-pintar kan Kak, Iya, untuk bijak. itu menurut Kakak gimana nih cara kita biar bisa mengurangi bullying nih, apalagi dari sosial media gitu? Sebenarnya kalau misalkan apa ya, julit-julitan di komen Instagram, di platform-platform TikTok dan lain-lain, itu sebenarnya balik lagi ke mindset masing-masing Iya, ya sih. betul. Mindset mereka mau ke arah positif atau negatif gitu kan. Misalkan ada apa ya, mungkin konten cewek biasa, kayak ya mereka cuman mungkin lagi TikTokan biasa aja, cuma di situ ada mungkin apa ya, dari pihak lawan jenis yang kadang agak berkonotasi negatif lah gitu kan. Nah di situ itu kan udah termasuk cyberbullying Ya, gitu benar. kan. Nah makanya dari situ apa ya, yang seharusnya itu konten yang wajar ataupun konten normal itu menjadi Konotasi negatif. konotasi negatif karena pemikiran dari pihak tersebut gitu. Terus sama ini juga sih yang kayak slogannya forum anak yang pelopor dan pelapor. Sebenarnya cyberbullying itu kita bisa jadi pelopor dan pelapor. Misal untuk di pelopor kayak sudah mulai membiasakan diri. Misal ada komen bullying di bagian kita, itu segera untuk apa ya? Melapor yang pertama melapor ke yang namanya Keminfo, udah ada kan. Terus di report di TikTok itu kan sekarang udah banyak kayak cara-caranya. Terus untuk yang pelopor itu ya jaga ketikan sih yang pasti yang tadi mindset. Terus juga kalau misal udah ada komen jahat itu mungkin kalau menurut aku pribadi langsung blokir aja sih. Jangan dicari-cari masalah gitu. Karena yang namanya bullying itu memang benar dari mindset sendiri. Iya, Nah, benar sih. dan untuk nyebarin informasi mengubah mindset itu susah banget dengan jutaan manusia gitu kan. Makanya tuh dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Iya. Nggak ada yang bisa nyakitin kita kalau kita nggak ngasih ruang buat Iya, itu ya. betul. Gitu ya. Benar.
Kan tadi bahayanya tuh banyak banget sih Kak. Nah terus untuk upaya mencegahnya itu gimana sih? Kalau untuk teman-teman nih yang pengen mencegah bullying untuk diri sendiri maupun teman-temannya dan lingkungannya itu gimana? Siapa nih? Ya, mungkin kalau misalnya untuk mencegah dari diri sendiri untuk tidak melakukan perilaku bullying ataupun perundungan, balik lagi ke tadi mindset yang kita tanemin ataupun apa ya, itu tadi mindset yang kita tanemin untuk diri kita sendiri itu seperti apa. Apakah kita akan melakukan kegiatan yang positif atau negatif? Itu tadi kan biasanya pengaruh ketika kita ingin melakukan perundungan ataupun bullying terhadap lingkungan kita. Kita lihat dari lingkungan sekitar kita. Juga banyak banget kan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak bullying. Gitu. Terus kalau aku pribadi, upaya itu kan perannya adalah orang tua yang pertama. Kalau orang tua tuh sebagai kita yang seorang masih anak-anak lah ya, dan konotasi belum jadi orang tua, mungkin kalau untuk orang tua itu lebih peka gitu ya, respon sama tindakan anak gitu. Jangan menormalisasikan dan mewajarkan sifat negatif anak gitu. Untuk ngebully anak itu tuh bisa ditiru anak gitu loh sama teman-temannya. Sebenarnya itu gampang banget buat ditiru sama anak. Terus kalau untuk sekolah, sebenarnya udah ada yang kurikulum merdeka, terus ada yang pencegahan 3 dosa besar pendidikan. Itu udah salah satu peran yang menurut aku cukup progresif ya untuk mencegah bullying. Dan menurut aku juga buat kita sendiri sebagai anak-anak, sebagai remaja terutama, buat mencegah bullying itu yang pertama jangan ngerasa kuat dibanding yang lain, dan jangan pula ngerasa paling lemah dari yang lain gitu. Jadi nganggep kita tuh setara gitu loh, nggak ada perbedaan apapun kecuali dalam hal pekerjaan ya, profesionalisme kayak OSIS misalnya gitu. Dan yang terakhir adalah percaya deh kalau misalnya yang namanya hukum karma itu ada. Jadi mindset karma itu sebenarnya penting banget loh. Jadi kalau misalnya kita ngebully orang, harusnya kita punya ketakutan gitu, oh nanti gue sendiri yang dibully balik nanti di masa depan gitu. Ngomong-ngomong, tadi kan kakak bilang tuh jangan sok merasa paling kuat, jangan sok merasa paling lemah. Tapi kalau Gilang sendiri merasa ya waktu emang udah berjalan 1 tahun selama di SMP itu pernah kayak dikata-katain, tapi kan kata kakak jangan merasa sih paling kuat sama paling lemah. Tapi kalau dari Gilang itu ada berhubungan dengan mindset. Gilang tuh mikirnya harus kuat nih, harus kuat. Malah harus kuat bener, bukan jangan merasa paling kuat gitu loh. Jadi kayak ada orang yang jatuhnya membuli gitu ya, ngata-ngatain, itu Gilang nggak masuk ke hati gitu. Kalau emang akan orang-orang beda-beda ya Kak. Kalau misalkan tipe orangnya tuh yang benar-benar introvert, misal kita lihat nih, introvert tuh pengaruh nggak sih Kak? Kalau misalkan dibully tuh kayak kepikiran nggak gitu loh? Sebenarnya ini sih, kalau aku sendiri bukan introvert tapi lebih ke bingung mau ngapain. Jadi kayak menurut antisosial ya, antisosial yang bingung mau ngapain. Kita nih misalnya aku nih ya, aku antisosial terus aku dibully, aku nggak tahu harus ngapain gitu kan. Nah sebenarnya lebih tepatnya adalah ketika kamu ngerasa tertutup diri sendiri, itu kan kita udah ngerasa kita tuh udah dianggap lemah gitu loh sama si pembuli ini. Dan itulah pentingnya kita punya temen yang pertama. Itu karena membantu banget buat kita, misal buat kita kuat, buat ngasih kita semangat. Maksudnya lawan loh yang namanya bullying itu. Dan sebenarnya menurut aku pribadi, buat membalas bully itu bukan dibalas bully lagi, tapi pakai cara lain. Misal kita diejekin ya kita balas pakai prestasi. Itu kan cara terbaik kok. Itu cara terbaik buat balas bully orang, dibanding kita harus misalnya kita tonjok orang, ditonjok gitu kan. Terus kita tonjok balik dan ujungnya tonjok-tonjokan gitu. Makanya aku kadang-kadang lebih setuju sama orang yang langsung aja lapor gitu kan. Karena nggak bakal selesai kalau urusannya kayak gitu. Dan juga seharusnya kalau misalkan emang Gilang, pasti kan Gilang punya teman sendiri juga kan. Nah, Gilang tahu nih emang harus punya mindset kayak gue harus kuat. Betul. Cuma Gilang harus tetap cerita ke teman itu. Jadi apa ya? Jadi di dalam hati Gilang tuh nggak ada yang namanya kayak tertekan ataupun apa. Jadi bisa sharing juga ke teman-temannya. Nah, kalau misalkan peran kita nih sebagai forum anak ataupun sebagai teman-teman kita semua yang mungkin nggak tahu kalau misalkan Gilang mendapat perilaku bullying dari teman-temannya. Ya, ketika memang dia anaknya introvert, kita cari tahu nih siapa teman Gilang yang paling deket siapa. Iya, benar. Nah, kita deketin temen Gilang yang paling deket ini. Kita cari tahu dari temennya Gilang ini.
Ketika kita memang udah tahu Gilang itu kenapa, Gilang itu solusi seperti apa, Gilang itu perlu apa, nah kita baru nyari nih, kita diskusi gimana ya caranya biar Gilang ini bisa ketemulah apa ya, titik terangnya supaya emang Gilangnya bisa nggak mendapatkan perilaku seperti itu lagi dari teman-teman lainnya gitu. Makhluk sosial ya, Iya, pasti benar. punya tempat bergantung Iya. buat cerita sih. Betul. Gak melulu teman sih, bisa Iya. guru, Iya. orang tua, kakak. Karena di sekolah pun udah ada yang namanya tim apa ya, TPPK itu loh, Iya. yang dari Permendikbudristek Iya, iya. itu biasanya juga bekerja sama dari sama BK kan itu. Benar. Berarti secara nggak langsung kayak orang yang introvert itu menjadi salah satu sasaran bullying gitu ya? Benar, Besaran empuk. Boleh nggak sih Kak kasih motivasi untuk teman-teman biar nggak melakukan atau bisa langsung lapor nih kalau ada kejadian bullying? Boleh duluan lah. Duluan. Oke. Kalau motivasi dari aku yang ada dua. Yang pertama, jangan takut untuk melaporkan bullying karena selagi kamu benar, pasti keadilan tuh bakal ada di pihak kamu. Dan yang kedua, yang aku bilang tadi, apa yang kamu tanam akan dituai di masa depan, itu sama. Dan hukum karma itu berlaku. Jadi jangan pernah ngerasa hebat karena di atas langit masih ada langit gitu. Jadi jangan merendahkan orang selagi kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama manusia gitu sih. Oke. Kalau misalkan dari gue motivasinya apa ya? Mungkin kalau misalkan untuk diri sendiri itu tadi jangan merasa terlalu kuat, jangan juga merasa terlalu rendah. Kita di sini sama-sama apa ya, sama-sama belajar, sama-sama ada di lingkungan yang sama-sama untuk apa ya, lebih bisa meningkatkan kepercayaan diri kita masing-masing. Jadi kayak sebagai sesama teman, sesama pelajar, sesama anak, sama apa ya, sesama makhluk lah. Ya kita harus saling melengkapi, Iya, betul. saling merangkul seperti itu. Ya, sama ini satu lagi, jangan malas buat bergerak mencari bakat kamu itu apa. Itu penting banget, karena Iya. menurut aku ketika kamu punya satu kekuatan tuh bukan kekuatan fisik doang, Iya, tapi kekuatan misal sebenarnya anak ini pintar olahraga, anak ini pintar lari, itu kan salah satu kekuatan Jadi nggak diremehin yang gitu gemilang ya. banget ya. Jadi gak bisa diremehin, dia punya kekuatan itu gitu. Jadi kekuatan gak melulu tentang fisik, gak melulu tentang uang, gak melulu tentang kayak gitu. Tahu bisa kita balas lah dengan Iya, prestasi gitu. betul. Itu paling penting. Oke, jadi intinya jangan lupa kita itu harus selalu meningkatkan apa ya, rasa kepercayaan diri kita, dan jangan lupa kita tuh harus punya bakat buat menunjukkan ke orang tuh, apalagi yang bully kita tuh, jadi kita bisa jadi orang yang lebih baik gitu. Mungkin sampai sini aja percakapan kita tentang bullying. Gimana Gilang? Oke, jadi nggak kerasa ya kayak mungkin Ya. ini udah closing Udah. aja. Sebenarnya masih banyak yang pengen bilang tanyain, cuman Iya. mungkin nanti personal aja deh. Oh iya. Oke. Ya. Mungkin nanti kita masih bisa ngobrol lagi next time gitu. Ini aja dari kami. Mungkin kita tutup langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah.